teman silakan nanti simak gitu ya terkait sesi materinya, karena memang alhamdulillah gitu ya teman-teman, di tengah kondisi seperti ini juga banyak sekali sebetulnya dari teman-teman Morfosa kemarin yang memang ternyata berdonasi gitu ya dan lain sebagainya gitu kan, ada juga yang curhat dan lain sebagainya ya. Oke, Mas Asep, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Nur, kabar baik. Amin, insya Allah sehat ya, gitu ya. Teman-teman juga mungkin Morfosa ya yang sejauh ini mungkin sering keluar rumah gitu ya, atau apalagi yang keluar masuk ekspedisi, itu tolong dijaga kesehatannya. Karena memang posisinya saat ini gitu ya, di Bogor saja, itu tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi masih zona merah dan apa ya, kalau keluar rumah tuh ngeri gitu. Jadi nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu di apa fokuskan gitu kalau misalkan ada agenda. Saya minta tolong Mbak Rizky ya untuk dibantu admit, ternyata banyak juga yang baru masuk ini karena sudah 19.30. Baik, sebelumnya mungkin karena sudah pukul 19.30, teman-teman semuanya siapkan catatannya, cemilannya, tapi jangan terlalu banyak kayak Mbak Daryati ya. Nanti nanti ngantuk nanti kalau misalkan kita kebanyakan makan jadi teh nanti gimana gitu kan. Saya bingung, pokoknya secukupnya saja. Kopi boleh gitu ya, teh boleh gitu kan, itu mah kesukaan aja, yang penting jangan terlalu banyak, porsinya dikurangi gitu ya, supaya nanti masih apa namanya bisa fokus gitu ya. Oke, karena sudah menunjukkan pukul 19.31 kalau di Bogor gitu ya, dan di teman-teman mungkin sedikit berbeda, saya izin untuk apa namanya membuka pada sesi webinar malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Morfosa semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini gitu ya. Kalau di Bogor itu malamnya malam terang bulan gitu ya. Jadi enak kalau misalkan malam mingguan gitu ya, terus di depan laptop, terus nyari ilmu gitu kan, tambah berkah gitu ya. Dan teman-teman juga semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja gitu ya, dan bisa mendapatkan materi yang mungkin insya Allah pada malam hari ini sangat luar biasa gitu ya. Sebelumnya mungkin di sini saya ada yang mungkin belum kenal gitu ya, saya juga perlu memperkenalkan diri, khawatir mungkin setiap minggunya kan beda-beda ya, ini mana Mas Asep, mana Mas Didi gitu kan, gitu khawatir nanti salah sebut gitu ya. Jadi perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kang Asep gitu ya, asalnya dari Sukabumi, Jawa Barat gitu ya, tetapi sudah lama di Bogor, kurang lebih 4 tahun gitu karena memang kuliah, tetapi alhamdulillah sekarang sudah bisa gabung di komunitas Morfosis untuk bagian mentor gitu ya. Jadi pembukaan coaching ataupun sesi curhat terkait bisnis, parenting gitu ya, akan kita lakukan dengan coaching klinik teman-teman. Jadi per bulan September ini, insya Allah kita akan adakan sesi tersebut. Karena memang banyak sekali kemarin, Kang aku boleh nggak kalau misalkan curhat ke siapa kemarin tuh, Kang Gin gitu kan, masih ingat nggak pemateri-pemateri kita gitu ya, Kang Gin boleh. Terus ada yang pengen curhat sama Ustadz Solah gitu kan, ada yang juga pengen dengan yang lainnya gitu kan. Nanti kita akan munculkan mereka-mereka ini sebagai mentor, yang mana nanti ketika teman-teman tiba-tiba ada mau curhat dan sebagainya, kita akan undang secara personal seperti itu ya. Nah, pada malam hari ini sebelumnya mungkin akan ada yang spesial karena tadi saya sudah menyampaikan teman-teman semuanya. Untuk malam hari ini kita pematerinya adalah seorang perempuan gitu ya, akhwat. Berbeda 2-3 materi sebelumnya ya, semuanya memang bapak-bapak. Sekarang ibu-ibu biar lebih ngena gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya keharmonisasian dalam rumah tangga, karena posisinya gitu ya, di tengah kondisi pandemi seperti ini, kadang mungkin kita tuh merasa bukan memarahi ya gitu kan, memberikan pelajaran ke anak kita gitu ya. Padahal sebetulnya enggak sambil ngamuk sih Mas Asep, tapi kok anakku malah minder ya sekarang sama saya gitu kan, karena mungkin entah itu bahasanya atau mungkin cara kitanya gitu kan dan sebagainya gitu ya. Tetapi sebelumnya pada malam hari ini juga supaya memberikan kesempatan kepada teman-teman gitu ya, yang memang saat ini juga sebagai ibu rumah tangga, ada yang jadi calon ibu rumah tangga gitu ya. Seperti siapa di sini? Ada enggak ya yang saya kenal yang calon ibu rumah tangga, siap-siap gitu kan. Ini juga penting karena pendidikan parenting juga bukan hanya untuk seorang ibu rumah tangga, tetapi calon ibu ataupun calon bapak gitu kan, itu juga bisa seperti itu ya.
Oke, selanjutnya saya mungkin izin untuk teman-teman semuanya, kalau misalkan yang baru gabung, dinonaktifkan terlebih dahulu suaranya supaya nanti ketika kita sesi sharing gitu kan semuanya memang dalam keadaan maksimal seperti itu. Dan untuk memberikan kelancaran dan keberkahan pada malam hari ini, teman-teman semuanya, marilah kita buka acara webinar gitu ya, Morphosis Community pada malam hari ini dengan ucapan basmalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah ya. Oke, luar biasa sudah pada gabung gitu ya, dan yang belum sholat isya, monggo sholat terlebih dahulu. Insya Allah materinya kita akan sedikit berbeda malam hari ini karena lebih banyak praktek juga ya. Dan salah satu pemateri ini juga nanti saya coba akan sapa apakah sudah masuk gitu ya. Oke, baik. Sebelum saya sapa pematerinya, teman-teman, seperti biasa supaya kita semakin fokus, saya menampilkan sebuah video gitu ya, supaya teman-teman di sini bisa mengetahui seperti apa sih gitu ya kalau misalkan kita ibaratkan keharmonisasian dalam keluarga gitu ya. Dan ini bukan hanya sebatas pasangan suami istri, tetapi antara orang tua dengan anak gitu kan, dan mungkin ini salah satu yang menginspirasi videonya gitu ya, bisa kita simak terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang saat ini izin untuk sholat isya terlebih dahulu ya. Silakan untuk disimak videonya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
more than I can be. You raised me up so I could stand on mountains. You raised me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Oke, nah itu tadi sedikit mungkin cuplikan di awal gitu ya, terkait gambaran juga gitu ya. Mungkin ketika kita berbicara terkait harmonisasi dalam keluarga gitu ya, kita mungkin berpikirnya antara suami dan istri, tetapi memang ada koneksi juga sebetulnya antara seorang ayah gitu kan dengan seorang anak. Terbukti mungkin tadi ketika salah satu anak gitu ya dari seorang ayah, yang mana dia mungkin terlihat sudah percaya diri karena memang dia sudah menyiapkan semua tenaganya, semua pikirannya untuk berlatih, tetapi yang terjadi gitu ya, ketika di lapangan gitu kan, kita tidak mengetahui gitu ya takdir yang sudah digariskan kepada beliau gitu kan, dan ternyata di tengah jalan tiba-tiba ada sesuatu hal yang terjadi dan itu membuat dia down gitu ya. Tetapi support dari orang tua gitu kan, tiba-tiba turun dari arena masuk ke arena untuk memberikan support gitu kan. Itu sedikit gambaran terkait bagaimana support orang tua terhadap anaknya gitu ya. Dan mungkin teman-teman sahabat Morfosa semuanya juga yang saat ini sudah menjadi orang tua gitu ya dari anak-anaknya, ada yang menjadi suami dari istri-istrinya, ada yang menjadi istri dari suami-suaminya gitu kan. Mungkin ini juga kita perlu perhatikan seperti apa sih sebetulnya manajemen emosi kita supaya satu sama lain masih terkoneksi dengan baik seperti itu. Nah, pada malam hari ini saya sudah terhubung dengan pemateri kita ya, yaitu salah satu gitu ya akademisi juga mungkin ya bisa dikatakan seperti itu dari praktisi ilmu keluarga, yaitu Mbak Masyani Minalaili. Oke, sebelumnya sudah terhubung Mbak Mina ya, panggilannya Mbak Mina ya Mbak supaya enak gitu ya. Oke, suaranya sebelumnya lancar Mbak Mina ke sana. Saya tes dulu suara. Dari sini lancar. Di sana lancar nggak ya? Kedengaran jelas ya suara saya? Ya, cukup jelas Mbak Mina gitu ya. Di sini sih kalau di saya alhamdulillah cukup jelas. Baik, teman-teman, sepertinya memang pemateri kita juga sudah siap gitu kan. Tapi sebelum itu saya akan memberikan gambaran sedikit gitu ya. Kalau tadi mungkin video pembuka, kalau sekarang terkait bahan diskusi pada malam hari ini gitu ya. Karena memang sekarang juga udah di angka 121 gitu ya, dan ini juga pada nyusul katanya, Kang Asep nyusul, ya siap gitu kan. Kita sesi pembuka dulu terkait bahasan pada malam hari ini ya teman-teman, sambil menyiapkan alat tulis gitu kan, sama gambarnya nanti ya. Oke, saya siapkan dulu bahasannya. Oke. Jadi, jawabannya apa? Ini tidak membuat anak lebih pandai. Kamu gimana sih? Pertanyaan gini aja kamu nggak bisa jawab. Dipikir dong. Ini tidak membuat anak menjadi lebih baik. Kamu pecahin ini barusan. Kamu bisa megang piring yang bener nggak sih? Ini tidak membuat anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalian kalau nggak diam, ibu tinggalin kalian di jalan ya. Ini tidak akan membuat anak lebih disiplin. Nilai kakak kamu tuh jauh lebih bagus dari nilai kamu. Kenapa sih kamu tidak bisa seperti kakak kamu? Ini semua perundungan atau bullying. Perundungan oleh orang tua menyakiti anak-anak, menggerus harga diri mereka, menjadikan mereka minder, dan bisa mendorong mereka melakukan hal-hal destruktif. Inilah yang membantu anak Anda menjadi pintar. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu. Coba mana yang masih kamu belum paham? Ibu coba jelaskan. Inilah yang membantu anak Anda menjadi anak baik. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Ya, lain kali kamu pasti lebih hati-hati kan ya? Maafin aku ya Pak. Iya. Inilah yang membuat anak Anda bertanggung jawab. Sudah
Sudah bertengkar, ayo baikan lagi. Maafin ya Kak, maafin aku ya Dek. Inilah yang akan membuat anak Anda disiplin. Apa yang sulit dengan mata pelajaran ini buat kamu? Nanti Bapak bisa bantu bimbing. Kalau Anda ingin anak menjadi baik, pede dan pintar, besarkan mereka dengan kasih sayang, peduli, dan komunikasi yang lembut. Iya Pak, makasih ya Pak. Oke, nah itu tadi sedikit gambaran gitu kan pembahasan pada malam hari ini gitu ya, luar biasa gitu kan teman-teman semuanya. Dan sebelumnya mungkin sebelum saya memberikan waktu dan kesempatannya kepada pemateri gitu ya, di sini saya izin untuk sedikit menyampaikan terkait biodata atau biografi terkait pemateri yang akan mengisi pada malam hari ini gitu ya. Pemateri kita malam hari ini atas nama Mbak Masyani Minalaili SPD MSI gitu ya. Beliau merupakan salah satu alumni gitu ya, bisa dikatakan dari Institut Pertanian Bogor dengan jurusan di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, prodi program studi Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak gitu ya. Jadi pas banget terkait parenting teman-teman semuanya. Dan untuk pengalaman beliau juga bukan hanya dari background akademik ya, ada juga beberapa pelatihan dan riset yang terkait tentunya dengan ranah perkembangan anak, keluarga gitu kan, dan tentunya parenting secara umum gitu ya. Baik, teman-teman sudah menunjukkan pukul 19.47 dan sebelumnya mungkin saya ingatkan kembali ya, karena memang ternyata banyak juga peserta yang baru di sini. Teman-teman semuanya mungkin bisa dikatakan saya panggil dengan sahabat Morfosa gitu kan. Jadi panggilan akrab untuk teman. Oke, wah, Masya Allah, sedikit ada salah teknis ya teman-teman barusan, soalnya memang salah pencet gitu ya. Nah, tadi sedikit saya jelaskan teman-teman Morfosa, jadi sebagai sebutan bagi member komunitas Morfosis, gitu ya, panggilannya adalah Morfosa. Jadi Morfosa ini teman-teman mungkin yang baru gabung, merupakan salah satu komunitas yang memang tidak hanya berfokus kepada pengembangan ranahnya silaturahmi saja, tetapi memang akan difokuskan ke depannya menjadi 3 bagian, yaitu Morfosis Academy, di mana Morfosis Academy ini sendiri para member gitu kan nantinya akan dilatih seputar terkait jaringan bisnis digital marketing gitu kan. Di ranahnya Morfosis terkait parenting, seminar dan lain sebagainya, itu adalah Morfosis Family yang saat ini teman-teman ikuti gitu kan. Dan yang terakhir adalah Morfosis Peduli. Biasanya memang kegiatan-kegiatan yang berbau social responsibility gitu ya, yang memang selalu kita akan adakan gitu ya. Dan pada malam hari ini gitu ya, salah satu kegiatannya adalah terkait webinar dengan tema besar adalah parenting gitu ya. Dan sebelum itu saya mungkin menghimbau kepada teman-teman semuanya, karena nanti kita akan ada praktek mengulang ya yang sudah disampaikan oleh Minsis Lanjari gitu ya. Kita akan ada praktek nantinya, makanya kalau misalkan ada suaminya, ada anaknya, yuk kita bareng-bareng nonton gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan materi lebih banyak gitu ya. Oke, langsung saja mungkin untuk mengefektifkan waktu gitu ya, karena sudah pukul 19.50 kalau di Bogor. Langsung saja saya berikan waktu dan kesempatannya kepada pemateri kita, kepada Mbak Mina, saya persilakan. Terima kasih banyak Mas Asep. Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Morfosis yang telah memberikan kesempatan kami untuk bisa silaturahmi pada malam hari ini. Dan juga ini malam minggu ya, saya diapelin sama
Mungkin kalau dilihat ini notabene 80-90% ya dari kaum hawa. Malam mingguan kita apel sama-sama. Saya pengennya sih malam hari ini kita lebih santai aja. Yang mau ngopi silahkan ngopi, yang mau sambil rebahan silahkan. Dan juga tadi sudah sempat disampaikan ya, mungkin nanti kita akan ada sedikit praktek. Jadi ibu-ibu atau ayah bunda atau mungkin di sini ada yang juga mbak-mbak, boleh disiapkan kertasnya, pensil warnanya, krayonnya atau pensil atau pulpennya juga boleh. Oke, biar nggak terlalu malam, kita mau ngapain sih malam ini? Saya coba screen yang mana ya? Oke, kelihatan? Oh, kita mulai dari sini ya. Oke. Seperti tema yang sudah diberikan, malam ini kita akan ngapain sih? How to connect with your family. Gimana cara mengelola emosi di masa pandemi untuk ayah, bunda, dan buah hati. Mohon nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas gitu ya, mohon nanti dikasih tahu aja gitu biar nggak ngedelay. Oke, kita akan memulai biar nggak terlalu malam. Malam mingguan pengennya sih lebih santai ya, walaupun temanya agak sedikit bikin emosi mungkin ya, karena tentang emosi. Sebelumnya terima kasih tadi saya sudah diperkenalkan. Oke, hingga saat ini mungkin mau lebih kenal lagi lebih dalam, saya masih aktif menjadi konselor keluarga di Mobil Curhat Bogor. Salah satu upaya pemerintah di Kota Bogor untuk memberikan layanan masyarakat di sini, baik terkait kesehatan maupun terkait mungkin kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Nah, kami bertugas untuk memberikan konselor atau mungkin ada gejala atau tingkat stres yang dibutuhkan gitu ya, khususnya di daerah Bogor. Hanya sayangnya ketika PSBB dan PPKM ini sempat vakum, tapi mungkin bisa melewati online gitu ya. Oke, kita mulai aja. Karena ini tentang pandemi, sebentar ini agak saya tutup dulu ya. Oke. Para peserta setujukah bahwa pandemi ini berdampak kepada seluruh kehidupan anggota keluarga di dunia? Tidak hanya dari aspek ekonomi gitu kan, tidak hanya dari Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Terdampak oleh siapa anggota keluarga? Pertama, ayah. Tidak sedikit ayah dalam kondisi pandemi ini mengalami PHK. Dan PHK ini dampaknya tidak hanya kehilangan pendapatan saja, tapi juga kehilangan aktivitas. Nah, itu yang membuat gejolak emosi gitu ya, atau mungkin juga ada stres juga yang muncul di situ. Jadi peran ayah dipertaruhkan di sini ketika kehilangan pekerjaan yang biasanya banyak aktivitas tadi PHK, nah loh, gitu kan, cemas juga terasa gitu. Atau mungkin yang pedagang gitu kan, udah kesulitan modal gitu, sepi waktu masa kita begitu pertama kali COVID gitu, lagi PSBB kan, wah langsung turun jet. Sudah mau mulai lagi nih sedikit demi sedikit naik gitu kan, sudah mulai bangkit lagi, PPKM turun lagi Z gitu kan. Wah, itu benar-benar semua jadi satu gitu kan emosi kita. Ada juga yang kemarin kita lakukan survei pun, nggak sedikit ternyata para orang tua yang ketika mereka pendapatan mereka tidak berkurang, pendapatan mereka sebelum dan setelah pandemi sama, tapi yang berbeda adalah pengeluarannya. Setuju ya Bu ya? Pendapatannya sama, tapi pengeluaran lebih banyak karena anak-anak di rumah jajannya lebih banyak gitu kan. Terus sekarang harus belajar di rumah, internetnya juga lebih banyak gitu. Nah, disinilah peran ayah juga dipertaruhkan gitu. Gimana ya? Putar otak harus gimana gitu. Terus peran ibu juga.
sekarang jadi guru juga gitu kan, ini cucian belum selesai, rumah nggak bisa rapi, nggak habis-habis gitu kerjaannya. Harus anak belajar juga, sebelum anak belajar ibunya belajar lagi gitu. Kalau pelajarannya bisa, udah pelajarannya makin susah gitu. Atau ibu juga bekerja di rumah dan juga ngajar anak juga di rumah gitu. Wah, jadi emosi itu semua ikut jadi satu, capeknya nggak habis-habis gitu. Terus anak gitu kan, tadi ayah dengan pusing dengan pendapatannya, ibu pusing dengan pekerjaan rumahnya yang nggak habis-habis, anak pusing dengan apanya? Kebosanannya di rumah, main HP terbatas nggak boleh, nonton TV terbatas nggak boleh, main keluar terbatas nggak boleh gitu kan. Akhirnya mereka bosan. Ketika mereka bosan, nggak ada kerjaan, akhirnya ngerjain gitu kan, ngerjain adiknya gitu kan, ngerjain ibunya gitu, dan kekhawatiran kesehatan mereka juga. Dan kebosanan anak ini sesuatu yang tidak bisa diremehkan gitu, karena bisa berdampak kemana-mana. Awalnya bosan bisa menjadi berdampak kepada mereka secara emosional. Oke. Terus emosi apa yang muncul? Semua jadi satu. Takut iya gitu kan, malu iya, minder, aduh saya sebagai suami terus pendapatannya nggak cukup, atau sebagai istri aduh gimana nih nggak bisa gitu kan, marah gitu akhirnya, anak diajarin nggak bisa, rasa cemas gimana kok anak saya nanti sekolahnya dia bisa apa enggak gitu, semua jadi satu ngumpul di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Ayah marah dengan bundanya, bunda marah dengan ayahnya gitu kan, suami istri udah saling bertengkar lah karena rutinitas ini yang agak sulit gitu ya, atau nanti juga ayah marah sama istri, suami marah dengan istrinya, akhirnya karena kesel suami marah dengan anaknya gitu kan, bundanya marah juga dengan anaknya mau marah sama siapa? Anaknya marah sama adiknya gitu, yang punya adik. Atau kalau anaknya berani, anak juga akan marah sama ayah bundanya gitu, balik lagi. Akhirnya kejadian ini seperti berputar-putar setiap hari, muter aja. Jadi kejadiannya akan muter-muter, ayah marah, suami marah ke istri marah ke suami, istri marah ke anak ke anaknya lagi gitu. Oke. Nah, untuk menyamakan persepsi kita tentang emosi, mungkin ayah bunda gitu ya, para mertua di sini punya persepsi sendiri tentang emosi. Nah, untuk menyamakan apa sih emosi itu, saya ambil dari Soundrock 2007, adalah perasaan ataupun ekspresi yang muncul saat kita mengalami hal yang nyaman ataupun tidak nyaman. Jadi ada perasaan kita marah, di situ kita nggak nyaman. Atau ada perasaan kita bahagia, berarti ada sesuatu yang memang membuat kita senang. Jadi emosi itu ada dua, ada yang positif dan negatif. Nah, semua emosi ini dipengaruhi oleh dua hal. Jangan lupa, ada dua hal. Dipengaruhi oleh apa? Secara biologis dan juga pengalaman masa lalu. Gimana pengaruh secara biologis ini gitu? Kalau kita ngambil risetnya di attachment ya, nanti ada pembahasan sendiri tentang attachment. Tapi pernah ada risetnya ketika seorang ibu hamil terus mengalami depresi, mengalami stres, itu kan terlihat dari raut wajahnya ya. Begitu di USG, anaknya memiliki mimik yang sama dengan ibunya. Jadi ketika ibunya saat hamil sering marah-marah atau sering dimarahin suaminya gitu, ketika anaknya lahir, jangan heran anaknya sering rewel gitu kan. Ternyata secara biologisnya itu diturunkan dari ayah dan bunda. Terus yang kedua tentang pengalaman masa lalu. Kita yang sekarang menjadi temperamental atau misalnya kelihatannya biasa aja, tapi ketika ada kejadian-kejadian tertentu yang serupa, kita akan menjadi lebih emosional. Karena kita punya pengalaman masa lalu yang bisa jadi belum tuntas atau belum di-healing. Jadi pengalaman masa lalu ini suka muncul lagi nih, walaupun sebenarnya kita nggak marah sih sama istri gitu kan, nggak marah sama anak gitu, tapi karena kita punya pengalaman dulu lagi kesel sama suami misalnya, akhirnya kitanya ke anak. Oke, jadi emosi ada dua ya, terbagi dua ya, ada yang positif, ada yang negatif.
ada cinta, kalau positif ya bahagia, senang, gembira, gitu. Kalau negatif marah, sedih, takut, malu, dan sebagainya. Oke, kita sekarang mau coba kuis rapid test. Kuis rapid test assessment ya, jadi kayak mau rapid COVID nanti. Kita mau kuis mungkin ya ringan-ringanan gitu ya. Mungkin ayah bunda atau teman-teman morfosis bisa menyiapkan alat tulisnya. Sudah disiapkan pulpennya, kertasnya. Oke. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sudah boleh disiapkan ya untuk alat tulisnya gitu ya, sama pulpennya juga dengan kertasnya gitu ya Mbak ya. Dan mungkin sebagai gambaran Mbak Mina dikasih info, mungkin tujuan assessment ini untuk apa sih gitu kan, biar teman-teman Morfosa tergambar gitu kan, seperti apa yang akan nanti kita dapatkan hasilnya gitu Mbak. Oke, siap. Kita mau ngapain ya? Kuis apa ini gitu kan? Di rapid, jangan-jangan saya nanti positif atau negatif gitu ya. Oke, kita mau ngapain sih? Sudah siap kertasnya? Kita mau mendeteksi, mau melihat cara kita sebagai orang tua gimana sih menghadapi emosi saat mengasuh anak. Atau kalau teman-teman yang belum menikah atau belum punya anak, boleh nanti juga ikut mengisi, tapi lebih kepada kita mengingat bagaimana sih orang tua memperlakukan kita. Gimana sih orang tua ngasuh kita dulu masih kecil boleh, atau mungkin sebenarnya nggak akan terlalu jauh beda ya ketika masih anak-anak atau misalnya sekarang dewasa, sedikit banyak garis besarnya itu akan sama. Gitu kita akan mau mengecek seperti apa sih cara orang tua menghadapi emosi anak-anak. Sudah siap? Nanti kalau menjawab ada 2, tidak atau ya. Iya ini lebih kepada iya setuju dan iya pernah melakukan, gitu ya. Tidak atau iya. Sudah siap? Ya, siap ini kayak saya berasa ngomong sendiri ya. Nggak kelihatan. Oke. Siap ya? Sekarang boleh ditulis di atas judulnya, kasih aja A gitu. Tulis A. Oke. Nomor 1, pernyataan yang A. Ayah bunda, percayakah kalau emosi negatif anak, masih ingat emosi negatif anak apa aja? Sedih, cemas gitu ya. Ayah bunda percayakah bahwa emosi negatif anak akan hilang dengan cepat tanpa efek apapun? Pernah juga nggak ngelakuin hal ini? Gitu ya. Jawab ya atau tidak. Nomor 1. Percaya bahwa ketika anak marah, anak sedih, itu akan hilang kok. Sudah. Nomor 2. Orang tua percaya, ayah bunda percaya, kalau anaknya marah, anak sedih, anak apalagi cemas, berarti itu menggambarkan pengasuhan yang buruk. Ya atau tidak? Jadi kalau pas ngelihat ini anak ini marah, itu dia marah, wah ini berarti pengasuhannya nggak benar nih. Ya atau tidak? Yang ketiga, ketika anak marah, sedih, takut ya semua emosi-emosi negatif itu, kita sebagai orang tua berharap dan percaya anak bisa kok ngatasinnya sendiri. Ini anak usia berapa aja boleh. Dari anak usia TK dini boleh. Anak yang remaja boleh. Atau buat kita yang belum menikah juga bisa mengingat lagi bahwa orang tua kita itu tipenya kayak gini. Kalau saya marah, kalau saya sedih, mereka merasa kalau saya itu bisa ngatasin sendiri, ya. Sudah. Yang keempat ya, ketika anak marah, sedih, takut, ya emosi-emosi negatifnya muncul, orang tua akan menganggap, ayah bunda akan menganggap, anak ini belum matang, belum dewasa. Kamu tuh kapan sih gedenya gitu kan? Ini marah gitu kan, sedih. Gitu. Apakah ayah bunda menganggap ketika anak-anaknya ini marah, yang itu dikit-dikit takut gitu kan, menganggap anaknya belum matang?
Yang kelima, orang tua akan mengabaikan emosi negatif anak. Ayah bunda mengabaikan emosi negatif anak sampai emosi itu akan hilang dengan sendirinya. Nggak apa-apa, udah biasa gitu aja. Nggak apa-apa gitu kan. Nah, atau mengabaikan emosi ketika anak marah gitu kan. Terus ayah bunda ya udah dengan kesibukannya aja gitu. Anaknya udah nangis-nangis, bun mau ini, wah udah nangis-nangis, ibunya udah sambil nyapu-nyapu gitu kan, ya udah dicuekin aja, anaknya udah ngikutin kemana-mana gitu kan misalnya. Ibunya ya udah aja dengan mengabaikan gitu. Mengabaikan emosinya ketika anak nangis, ketika anak marah, ibunya mencoba untuk mengalihkan dengan sibuk sendiri. Iya atau tidak? Sudah? Kalau sudah silahkan di total jawaban iya ada berapa? Oke, sudah. Sekarang pernyataan yang B. Tulis lagi di sampingnya atau di bawahnya B. Yang B, ayah bunda percaya anak-anak harus kuat secara emosional untuk bertahan hidup. Jadi tipe ini ayah bunda biasanya nih kalau anaknya marah atau anaknya sedih gitu kan, suka yang gitu aja nangis gitu kan, kamu cengeng banget sih. Ini baru akan tergambar jika kita jujur, gak ada yang tahu juga kok. Ya, jadi anak-anak itu harus kuat secara emosional gitu, jangan dikit-dikit nangis, ini aja nangis gitu kan. Oke, apakah ibunda pernah melakukannya? Atau setuju? Ya atau tidak? Yang kedua, orang tua percaya, ayah bunda percaya bahwa emosi Mute ya Jam. Suara materi. tidak. Pertanyaan ketiga. Jika anak marah, orang tua menganggap anak berperilaku nakal. Lihat nih, anak itu marah, ya kan? Kamu tuh nakal banget ya. Gitu. Kalau melihat anaknya marah, apalagi misalnya mukul ibunya, atau bahkan kadang itu ngeliat anak orang lain yang lihat ini anak berani banget nakal. Gitu. Ya atau tidak? Menganggap anak yang marah itu nakal dia. Oke, pernyataan keempat. Orang tua, ayah bunda menganggap tidak baik jika anak mengungkapkan kemarahannya. Kalau dia kesel, misalnya tadi gimana nggak mau, dia marah, nah menurut kita sebagai orang tua menganggap itu nggak bagus. Tidak boleh, gitu ya? Iya atau tidak? Yang keempat, kalau anak marah, ayah bunda menilai sebagai anak yang tidak hormat. Anak tidak boleh marah sama orang tuanya. Nggak sopan, ya, nggak hormat itu namanya. Ya atau tidak? Ya itu bisa jadi ya setuju. Betul sekali. Kalau anak itu marah kayak gitu sama orang tuanya, itu nggak bagus. Oke, yang kelima. Ini kelima ya. Jika anak marah ya, ekspresi emosinya negatifnya keluar, maka ayah bunda akan menghukum, memukul, atau bahkan mengucilkan. Wah, kalau anak sudah marah, masukin kamar mandi misalnya gitu. Atau dia udah marah-marah, pak gitu. Atau ya udah biarin aja, nggak usah dideketin, dia sendiri aja. Nah, melakukan? Ya atau tidak? Sudah? Kalau sudah, di total lagi berapa hasilnya? Di antara semua ini ada berapa yang jawabannya iya? 1, 2, 3, 4. Oke. Lanjut. Ketika anak sedih. Oh, ini lanjut yang ke C ya. Oke, yang ke C. Silahkan tulis lagi judulnya di atas. Jangan sampai ketukar. Di atas tulis lagi C gitu ya. Pertanyaan nomor 1. Ketika anak sedih, cemas,
ya, emosi negatifnya keluar lagi. Orang tua tidak dapat melakukan apapun selain menghibur. Jadi kalau anak lagi marah, lagi sedih gitu kan misalnya, ayah bunda yang bisa dilakukan ya udah menghibur. Mau apa nak, mau apa? Ya udah jajan. Terus gimana nak? Ya udah mau apa? Ya udah boleh main HP gitu kan misalnya. Kalau dia lagi sedih, ya udah menghibur aja. Ayo bunda ajak main ya misalnya gitu. Ya atau tidak? Yang kedua, ketika anak marah, sedih, cemas gitu ya, emosi-emosi negatifnya keluar, ayah bunda tahu caranya dan mengembangkan keingintahuan apa yang anak inginkan. Ya atau tidak? Ketika anak marah, ayah bunda tahu terus mengembangkan juga keinginan. Jadi kamu gimana nak? Maunya apa? Terus kita juga gitu kan. Kita mengembangkan lagi keingintahuan kita ketika perasaan atau emosi itu keluar. Kita melakukan itu, ya atau tidak. Yang ketiga, orang tua memperbolehkan anak mengungkapkan kesedihannya. Kalau dia lagi sedih, pun aku nggak suka ini, gitu kan? Atau dia nggak cuma kesedihan, mengungkapkan kemarahannya, misalnya, diperbolehkan, iya atau tidak? Beda sama yang tadi ya, ketika lagi sedih gitu kan, kamu apa gitu aja nangis gitu aja sedih. Kalau yang ini diperbolehkan silakan. Yang keempat, 1, 2, 3, 4. Orang tua, ayah bunda tidak dapat melakukan apapun saat anak marah, sedih, cemas, karena beranggapan nggak ada yang bisa kita lakukan. Kalau anak udah marah gitu kan, ya udah dilihatin aja. Aduh bingung nih mau diapain lagi gitu kan. Udah nggak tahu lagi bisa, udah sedih ya udah diam aja dilihatin gitu, karena nggak tahu lagi harus gimana. Atau mungkin yang belum menikah ingat orang tuanya. Ayah saya tuh kalau lihat saya sedih ya udah ngeliatin aja, nggak tahu juga mesti gimana ya. Sudah. Yang kelima, orang tua mengajarkan, ayah bunda mengajarkan anak mengungkapkan amarah yang dirasakan. Kalau kamu marah gitu ya, kalau kamu sedih nggak apa-apa, kalau kamu sedih lanjutin aja, pengen nangis ya udah nangis aja gitu. Ya udah kalau kamu mau marah ungkapin aja, ya atau tidak? Mengajarkan anak mengungkapkannya, ya atau tidak? Sudah? Kalau sudah silakan di total lagi yang jawabannya iya ada berapa? Sudah? Lanjut. Yang terakhir. D. Kasih judulnya di atas D. Oke. Pertanyaan pertama. Pernyataannya, ayah bunda menghormati dan menganggap penting setiap emosi negatif anak yang muncul. Jadi kalau sehari dia bisa nangis 10 kali, gitu ya, misalnya. Suara saya nggak terdengar jelas ya? Saya deketin ya. Kalau mungkin nanti suaranya nggak jelas, bisa langsung di ini aja, langsung dicek itu, langsung dikasih tahu soalnya nggak jelas. Atau mungkin saya perlu pakai headset. Bagaimana Mas Asep, suaranya terdengar? Oke, sekarang sudah aman, Mbak. Sedikit lebih baik dari tadi ya. Saya coba deketin. Oh, berarti dari tadi saya udah ngomongin nggak kedengeran ya? Nggak jelas ya? Kedengeran, cuma agak sedikit lebih kecil sih kalau tadi. Sekarang udah lebih itu ya, lebih jelas. Saya perlu lebih mendekat ya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman Morfosa kok suaranya nggak jelas atau misalnya gimana sih ini maksudnya nggak ngerti, boleh langsung diklik atau misalnya raise hand, boleh langsung aja ya. Jadi saya juga biar nggak berasa tuh, kayak ngomong sendiri gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi Mas Asep? Nomor berapa ya? 1, 2. Nomor 1 kayaknya ya. Halo Mas Asep, ada di sana? Iya, suaranya jelas, Mbak.
Saya nanya, kita mulai nomor berapa tadi? Kayaknya Sekarang baru satu. Sekarang berarti ke nomor 2 gitu ya. Oke, Ini siap. berarti masih fokus nih Morfosa semuanya ya. Wah, Oke. Masya Allah. Ini saya ngetes sebetulnya gitu Saya ya. nggak Ternyata ditinggal tidur kan ya? Dulu ini apa sih gitu. iya. Malam ngantuk ya. Oke, siap-siap. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Yang kedua, ayah bunda dan anak-anak gitu ya dengan anaknya bersama-sama mencari tahu penyebab emosi negatif yang dirasakan. Jadi kalau anak bunda nangis nih, ini mau usia 3 tahun itu udah bisa loh. Nangis nih misalnya anaknya kan, wah sedih gitu mainannya hilang. Itu terus sama-sama ayo nak kamu kenapa gitu kan. Kita sama-sama cari penyebabnya. Terus harus gimana nih? Ayo ayah bunda sudah apakah melakukan hal yang seperti ini? Ya atau tidak? Yang ketiga, apabila anak sedih, marah gitu ya, ayah bunda mengajak anak untuk membicarakan dan menjadi lebih akrab bersama. Kalau anaknya udah sedih, sini kita obrolin lagi. Terus malah jadi ngobrol, ya gimana jadinya ya? Oke. Yang keempat, orang tua berusaha meredakan emosi negatif anak dan meluangkan waktu untuk membicarakannya. Semua tahu, saya yakin para ayah bunda di sini nggak ada yang nggak sibuk. Tapi anak itu kan aset ya, aset masa depan gitu. Jadi sebegitu sibuknya meluangkan waktu sebisa mungkin untuk bicara. Ayo kita bicara. Tidak menunggu ya, tidak menunggu nanti anaknya diabaikan dulu nanti udah baru bicara, enggak. Tapi ketika anak itu emosi, terus mencoba meluangkan waktu untuk membicarakannya, meluangkan waktu untuk membicarakannya, iya atau tidak. Yang terakhir, saat anak bersedia atau marah, saya percaya inilah saatnya anak untuk menyelesaikan masalah, problem solve. Jadi kalau anaknya emosi negatifnya itu orang tua marah, yes, ini nih waktunya nih buat belajar nih, ini waktunya nih buat anak ini menyelesaikan masalah. Apakah ya bunda seperti itu? Iya atau tidak? Kalau sudah, silakan jawaban iyanya dihitung ada berapa. Sudah? Oke. Terus apa sih ini? Sudah ABCD, sudah selesai semua? Cek. Skor mana di antara 4 tadi ABCD yang paling tinggi? Yang paling besar? Tadi kan cuma hanya 5 ya? Sebenarnya kalau asli kuesionernya itu satu yang A-nya aja itu bisa ada 20 gitu ya. Kita wakilkan saja. Kalau seandainya salah satunya lebih banyak atau misalnya ada yang sama, yang lebih tinggi contoh di sini adalah yang C. Lebih tinggi, maka di antara keempat ini yang C adalah dominan cara kita orang tua menghadapi saat anak emosi. Di antara keempat-keempat ini yang paling sering kita lakukan. Oke, terus apa sih ini penjelasannya? Yang menjawab A paling banyak, yang menjawab A paling tinggi adalah dismissing style. Kita pakai pengasuhan emosinya Gottman dan Dick Wire. Apa itu? Adalah orang tua yang cenderung mengabaikan anaknya. Nggak peduli sebenarnya, mungkin karena bingung ya mau ngapain ya. Jadi kalau anaknya marah, nangis gitu kan, udahlah gitu. Dicuekin aja gitu kan. Menganggap emosi anak itu sesuatu hal yang remeh gitu kan, ya udahlah nanti juga hilang kok dengan sendirinya, udahlah nanti juga dia diem sendiri, kebiasaan dia mah. Oke, ketika yang A paling tinggi, berarti ayah bunda menghadapi anak dengan cara dismissing style, mengabaikan. Atau tadi kalau misalnya yang belum menikah terus mengisi, oh berarti teman-teman Morfosa diperlakukan atau misalnya diasuh dengan orang tua yang gaya pengasuhannya dismissing style. Yang B, kalau yang B paling tinggi, apa itu? Disapproving style yang tadi ya, gitu aja nangis sih kamu ya, pusing ibu ya dikit nangis gitu kan. Artinya kita sebagai orang tua masuk ke kategori disapproving, cenderung mengkritik gitu kan. Jadi ketika anaknya emosi itu nggak boleh. Kalau anaknya marah tuh nggak boleh. Bahkan tadi menghukumnya udah kesel, nangis terus gitu kan, dicubit. Oke, yang ketiga, yang C adalah
laissez-faire. Kalau ini yang paling tinggi, berarti ini yang paling dominan, yang paling sering dilakukan oleh ayah bunda. Apakah itu? Mencoba untuk menerima emosi anak, ya. Bersimpati kepada anak, ya. Tapi sayangnya gagal untuk mengarahkan dan nggak punya standar batasan perilaku. Kamu boleh nangis lah, boleh. Tapi harus gimana setelah itu dia bingung. Tapi dia nerima emosi anaknya, oke, nah kamu marah gitu kan, oke gitu ya. Tapi habis itu diapain lagi nggak bisa. Kalau yang ketiga, yang ke D, berarti ayah bunda sudah bisa menjadi orang tua yang emotional coach, sudah bisa menjadi pelatih emosi yang tepat. Tapi ini nggak mungkin ketika yang D bagus, tinggi, terus A juga tinggi, hampir nggak mungkin. Karena tipe yang emotional coach akan mungkin mengabaikan anaknya. Di sini orang tua udah bisa menerima perasaannya, oke. Simpati juga oke ya, mirip dengan laissez-faire. Tapi bedanya dia sudah bisa bagaimana mengarahkan, sudah bisa memberikan batasan, gimana cara mengekspresikan, gimana cara menghadapi atau menangani, mengelola emosi. Oke? Terus dampaknya apa? Buat ayah bunda, hasil penelitian yang tadi, ternyata dismissing style yang paling tinggi, anak akan belajar bahwa perasaan mereka salah. Emosi mereka salah. Aku salah ya, udah nangis gitu. Aku nggak pantas ya. Terus tidak memvalidasi emosinya. Jadi, tipe anak yang biasa diginiin, yang biasa dicuekin sama ibunya, kalau lagi marah gitu kan, sampai dia mukul, udah sama ibunya dibiarin aja, mereka akan belajar, kayaknya ada sesuatu yang salah ya, dan sulit lebih diatur emosinya. Kenapa? Karena mereka udah nggak tahu lagi nih, aku nih sedih, aku nih marah sebenarnya, atau aku nih takut. Tapi emosinya sama aja semua. Marah aja udah bawaannya, gitu ya. Karena perilaku atau perlakuan orang tua yang tadi, dismissing, mengabaikan. Dicuekin itu paling sakit kan. Nah, hasil riset yang lain, bahkan yang di subprofile ini sampai mereka sudah jadi mahasiswa. Mahasiswa yang laki-laki atau yang perempuan, ketika mereka mempersepsikan bahwa orang tua mereka mengasuh mereka dengan cara di subprofile, gitu ya. Mereka merasa apa ya, di subprofile itu tadi mengkritisi, tidak menyetujui. Gitu aja nangis gitu kan, nggak boleh marah gitu anaknya, nggak boleh kayak sedih gitu kan, dikit-dikit takut, nggak menyetujui. Nah, mahasiswa yang merasa orang tuanya memperlakukan mereka seperti itu, ketika mereka menjadi mahasiswa, mereka memiliki rendahnya penilaian terhadap diri sendiri. Kayaknya aku nggak bisa deh, belajar kayaknya susah deh. Itu dampak sampai sehebat itu loh, Bun. Terus, untuk yang perempuan merasa tingginya perasaan terancam dalam membangun hubungan. Jadi kalau masuk lingkungan baru nih, enggak masa aku dicuekin ya. Udah membentengi diri nih. Enggak kayaknya dia nggak ramah deh. Gitu deh. Dan rendahnya refleksi emosi terhadap orang lain. Jadi kalau lebih ke empati juga ya. Jadi kalau misalnya ada orang lain lagi sedih atau gimana gitu, dia nggak terlalu refleksinya nggak terlalu bagus. Atau mungkin kita dulu juga pernah diasuh dengan cara seperti ini, akhirnya kita sekarang jadi begini, oh pantesan nih, kok saya tuh sekarang lebih susah banget, ingat dulu ya, seperti apa orang tua memperlakukan kita. Yang laissez-faire, anak kesulitan mengatur emosinya hingga sulit bergaul dan menjalin persahabatan. Jadi gini, kalau yang laissez-faire itu, contohnya gini misalnya, anak itu kan senang ya, dia lagi senang, dia bahagia gitu kan, lagi senang. Tapi rasa senangnya ini kadang jadi over. Ada teman baru yang dia senangi gitu, misalnya, wah dia parik gitu kan, wah dia tiban gitu misalnya, atau saking dia begitu sedih dia banting apa gitu misalnya, dia tidak bisa mengatur. Jadi nggak bisa ketika, nah kalau kamu lagi senang, lagi bahagia, boleh gini ya caranya ya. Kalau kamu lagi sedih, oke, gini ya caranya ya gitu. Nah ini dia kesulitan untuk itu. Jadi ketika anak ini ketika dia mulai bergaul dengan temannya gitu kan, sulit. Kenapa? Karena teman-teman akan melihat sebenarnya dia lagi bahagia gitu kan, tapi teman-temannya dia pukul misalnya, atau teman-temannya dia tiban gitu kan, padahal sebenarnya itu emosi dia senang. Dia nggak bisa ngatur. Nah, yang emotional coach disinilah satu-satunya jika anak belajar bagaimana menerima perasaannya, bisa mengatur emosinya, dia sudah bisa bagaimana memecahkan masalahnya dan harga dirinya paling bagus. Dulu kita diasuh dengan cara seperti apa ya?
dulu juga, dan kita sekarang bagaimana cara menghadapi emosi. Nah, ini saya ada juga sedikit video. Ini video nggak cuma Mas Asep aja. Ini salah satu dampak dari pengabaian. Ini eksperimennya ya. Kebaca. Kelihatan nggak Mas Asep? Halo Mas Asep di sana? Iya, Suara saya iya terdengar? aman Mbak. Alhamdulillah kelihatan jelas. Oke, siap. Playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Mbak Mina, Afwan, ini suaranya aja yang jelas, cuma untuk gambarnya belum muncul ya, gambar videonya. Gambarnya nggak jelas ya. Sebentar. Ya, gambarnya belum muncul, hanya kalau di saya ini hanya Coba buka dari sini. PPT aja. Oke, coba mungkin di foldernya saja Mbak. Kelihatan? And she gives a greeting to the Oh, baby. tunggu. Saya coba ganti cara lain ya. Tunggu. New screen. Oke. Playing with her Kelihatan Mas? about a year of age. Oke, sudah jelas ada gambarnya. She gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually lose control of their posture because of the stress. Oke. Kita kembali ke. Jadi, itu salah satu gambaran ketika anak dicuekin. Kebayang ya, awalnya dia lagi fine nih sama ibunya. Padahal ada ibunya di situ, padahal diem aja. Kebayang kalau anak itu diperlakukan atau misalnya kita melakukan itu setiap hari. Apalagi misalnya dari bayi nih, kayak dulu yang punya bayi ya. Berasa nggak kalau bayi itu awalnya kan dia nangis nggak akan langsung nangis nih. Awalnya dia nangis dulu nih, gitu kan? Nangis dikit. Terus nggak ada yang megang. Bukan berarti harus digendong ya. Nggak ada yang ngedatengin gitu kan. Nggak langsung diurus. Dia akan nangis lebih lama, lebih kencang. Dan itu akan sulit untuk dihadapi. Itu salah satu eksperimen ketika anak dineglect, ketika anak diabaikan, dia akan emosinya makin naik. Nah, ini salah satu gambaran. Coba ayah bunda sudah tahu belum? Sudah tahu belum kalau anaknya sudah bisa membedakan senang, sedih gitu kan? Kalau dia lagi marah, sudah belum? Anaknya sudah bisa membedakan belum? 0 nggak sama sekali, 1 pernah sih kadang-kadang, 2 sering, 3 terus selalu. Atau jangan-jangan kita nggak tahu, kan? Anak kita sudah bisa belum membedakan kalau dia itu sedih, marah. Terus anak sudah paham belum kalau orang lain itu kalau begitu tuh berarti temennya tuh lagi sedih, kalau begitu
itu temennya lagi marah. Kayak Bunda tahu nggak kalau anak kita sudah bisa ini atau belum? Terus menggunakan kosakata yang tepat. Ketika dia sedih, ya dia sedih, bukan keluarnya marah. Terus bisa empati dan mengekspresikan kemarahan. Anak sudah tahu, terlalu sering mengekspresikan kemarahan bisa mengganggu hubungan. Kalau kamu sering marah sama teman-teman kamu nggak ada yang mau nemenin. Sudah bisa belum anaknya? Itu kan mengurangi kemarahan dengan menghindari situasi yang mengganggu. Wah, ini udah nggak layak nih, terus dia menghindar. Sudah bisa belum? Oke. Nah, ini hanya gambaran saja ya, bahwa anak 3 bulan, ya 2-4 bulan itu mereka emosinya sudah mulai muncul. Jangan dikira anak itu nanti ya, yang baik misalnya 1 bulan, 2 bulan. Bentar ya, Bunda, ini dikit lagi, masak dikit lagi. Itu kan dia udah nangis, jerit-jerit gitu. Dia udah masuk 6 bulan, sudah tahu gitu ya. Sudah mulai menyadari emosinya. Nah, ini 2-4 tahun, saya baca singkat aja ya, ini hanya untuk ya dibaca-baca sepintas aja. Setidaknya 2-4 tahun mereka sudah bisa loh Bun harusnya mengetahui emosi yang mereka rasakan. Terus gimana caranya? Kalau sudah kita lanjut ke terus gimana caranya, gitu kan? Gimana sekarang? Nah ini kita sudah mau mulai nih. Silakan mau disiapkan buku gambarnya. Terus gimana caranya kalau kita, saya nggak tahu nih gimana anak saya itu mau ngajarin mereka marah, senang, sedih, gimana kegiatannya ya? Saya juga nggak tahu. Kalau saya sebenarnya concern di usia dini, di anak-anak TK gitu ya. Sebenarnya saya lebih concern ke sana. Jadi gimana sih kalau yang saya lihat apalagi di masa pandemi ini, saya nggak bisa mengatakan keseluruhan enggak, tapi kebetulan beberapa yang saya lihat di TK-TK sekarang mereka lebih banyak mengajarkan ya udah ngasih buku paket, menulis, menggambar, mewarnai, foto, selesai. Terus ada juga kalau yang sekolah masuk gitu. Jadi bagaimana menstimulasi emosi anak itu jarang. Oke, sekarang how to-nya. Sekarang kita akan memasuki gimana. Nah, tadi sudah ngukur, sekarang gimana? Berikut nanti kegiatan kita untuk memvalidasi perasaan dan mengekspresikan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sudah siap Ibu-Ibu? First, tahapan yang pertama. Ini saya ngambil dari tahapannya Gottman juga. Sebenarnya ada 5, tapi saya ringkas aja. Yang pertama, menyadari emosi. Gimana caranya? Ini pernah saya lakukan dulu di mahasiswa saya PAUD sebelum pandemi. Mereka tuh rata-rata mahasiswa PAUD itu udah ngajar. Ketika mereka kuliah, mereka sudah ngajar. Saya ngasih mereka proyek gitu ya, kecil-kecilan, untuk menstimulasi emosi anak-anak di sekolah. Ceritanya ini baru sekitar 1-2 minggu ya stimulasi ini. Nah, ketika anak-anak ke sekolah, atau misalnya sekarang di rumah, disiapkan Bu, ada gambar, paling nggak jangan terlalu banyak, marah, sedih, cemas, takut. Nah, senang aja deh. Marah, sedih, cemas atau takut, dan senang. Ternyata di satu kelas, itu sekitar ada 12-15 anak, yang bisa sesuai, mana yang marah, coba gambar mana kalau lagi marah, di antara saya lupa, satu kelas itu biasanya 12-15 ya TKA. Yang tahu dengan tepat hanya 2-3 anak. Kelihatannya sepele buat kita, masa dia nggak tahu gitu aja gitu kan. Kelihatannya sepele, ternyata anak-anak kecil ini nggak tahu ketika mereka nggak distimulasi. Ya, tahapan yang pertama, menyadari emosi dulu. Siapin gambar-gambarnya, coba cek kalau marah tuh yang mana sih gambarnya. Sudah? Yang kedua, nah, sesuaikan dengan perasaan atau emosi mereka saat itu. Makanya tadi kan kalau emotional coach ketika anaknya lagi marah nih, lagi sedih, wah pas ini waktunya dia belajar tentang emosi gitu. Udah disiapin nih gambarnya. Coba deh, misalnya dia mulai tenang gitu kan. Kamu tadi perasaan atau emosi kamu yang muncul yang mana? Coba gambarnya yang mana gitu kan. Awal-awal hampir nggak ada yang bisa. Yang tepat ketika mereka sedih, terus mereka menunjuk gambar sedih, itu nggak ada awalnya.
nunggu sampai 1 minggu mereka sudah tepat semua bahwa ini marah, ini sedih, ini senang gitu kan, ini takut. Ketika mereka sudah bisa memulai itu, baru mereka sudah menganggap. Jadi setiap hari sama gurunya akan ditanya, siapa yang hari ini, atau misalnya baru datang gitu ya, kalau dulu di sekolah, kan ketahuan tuh dari ekspresinya, lagi bete gitu kan sama ibunya misalnya ya, lagi marah gitu sama ibunya, coba kamu sekarang lagi ngerasain yang mana, dia tunjuk. Itu menunggu waktu 1-2 minggu, tapi setiap hari distimulasi. Kamu ngerasain yang mana, ditunjuk, kamu ngerasain yang mana. Terus, nah kira-kira tahapannya gini, misalnya ya, atau misalnya mau tebak emosi juga bisa nih ayah bundanya gitu kan, coba tebak-tebak ya, coba tebak ekspresi bunda lagi apa ini? Sedih bun, gitu kan? Bukan, coba lagi. Takut bun, bukan. Terus apa bun? Ini bunda lagi sakit perut ke belakang gitu ya. Jadi nanti masuk gitu kan, apa nih? Boleh bermain peran sama bundanya, coba tebak bunda gitu kan, atau melihat di sekeliling, coba lihat itu anak menurut kamu apa ekspresi yang dia keluar, emosinya lagi apa gitu. Kayak gini tebak emosi gitu kan, salah satunya. Coba lihat nih di belakang lagi main boneka gitu kan, dia lagi ngerasain apa, tahu nggak, dia takut, marah, atau lagi bahagia gitu. Udah bisa belum? Set. Ya, kita juga bingung, udah bisa belum anaknya ayah bunda? Terus nih, coba kamu lihat ya, nih, ekspresi dia kenapa nih? Coba lihat sini, lagi marah, lagi senang, apa lagi sedih? Coba tes ini, anaknya sudah bisa atau belum? Lanjut, yang tadi lihat nih bapak-bapak ini, kamu lihat nih, kalau ekspresinya kayak gini berarti nih bapaknya marah, sedih, apa takut? Gitu kan? Oke, udah bisa belum? Ini harus lolos dulu Bu, tahap ini harus wajib lolos dulu. Sulit nanti ketika mereka gimana bisa apa enggaknya kalau memvalidasi emosinya aja masih kesulitan. Ini masih orang lain ya. Oke, jadi ketika dia khawatir gitu kan, dia takut, ekspresinya dia takut, bukan ditertawakan. Kira-kira seperti itu. Kebayang ya? Oke, ketika tahap ini sudah lulus, jadi tahapannya selain dia mengetahui bahwa ini sedih tuh gini nih, lihat orang sedih. Terus juga dia tahu bahwa yang sedang aku rasakan, ekspresi ini namanya aku lagi sedih. Gitu ya. Oke, kita akan memulai. Siap. Nanti saya ingin tahap yang kedua tadi udah lolos tuh, udah lulus. Oke, udah bisa, dia udah kecil. Dia tahu marah, dia sedih. Oke, udah tahap yang kedua. Menerima dan mendengarkan. Kita aja sebagai orang dewasa ya, ketika dalam kondisi sedih dan marah, nggak ada yang mau ngertiin, nggak ada yang mau mendengerin, itu rasanya makin sedih gitu kan, apalagi anak-anak. Ya, tahap kedua mau menerima dan mendengarkan. Udah nih, kan susah nih misalnya lagi dia sedih, lagi marah, terus agak susah juga, bun aku marah loh bun gitu kan misalnya, lagi susah juga, terus gimana cara ngungkapinnya, terus gimana dia supaya bisa mengeluarkannya. Kita tahap yang kedua, pembiasaan ya. Siapkan buku gambar HVS sudah, alat tulis krayon. Oke. Yang pertama, minta gambar bentuk emosi yang sedang dirasakan saat ini. Nah, saya minta praktek. Kalau misalnya ada anak ayah bunda yang belum tidur, boleh. Atau misalnya ayah bundanya aja ya, para peserta morfosa, saya berharap mungkin nanti ada yang aktif. Saya nggak tahu, mungkin malam ini kalau misalnya dari morfosis gitu ya, Mas Asep, ada door press, saya nggak tahu. Mungkin nanti saya akan meminta salah satu morfosa untuk menceritakan gambar yang sudah digambar, emosi yang sedang dirasakan saat ini. Aku sedih, gitu. Atau aku senang saat ini kenal sama Kak Nina, gitu ya, misalnya. Oke? Sudah sambil menggambar? Oke, Mas Asep juga nanti mungkin ikutan ya, saya juga pengen tahu Mas Asep gambar apa ini. Siap. Oke, bisa Mbak. Oke, sambil menggambar, mengecek mungkin ini bisa dari yang mulai dari yang sederhana sampai mungkin kalau anak-anak mungkin mereka bisa menggambar yang paling sederhana
emosi yang mereka rasakan dulu boleh, mereka mewarnai boleh. Ini bisa jadi pembiasaan ya kalau misalnya anak-anak kayak Bunda masih usia TK atau masih usia SD ya, kelas 4, kelas 5 atau bahkan kelas 6 atau bahkan SMP. Kerjasama dengan orang tuanya minta pembiasaan setiap mulai. Apa itu? Menggambar emosi mereka saat ini. Ngelihat aku tuh lagi kesel gitu kan masuk. Sudah? Makin malamnya. Oke. Yang kedua, boleh nanti kalau misalnya sudah membuat emosi, tapi tuh habis itu gambarnya diapain gitu kan? Nanti gambarnya diapain. Disinilah kita akan memulai ketika anak sudah terlihat gambarnya, akan terlihat apa yang sudah dia rasakan. Tapi tadi ya tahap 1 harus lulus dulu, baru dia bisa ke sini. Disinilah mulai gimana deh bisa bercerita gitu kan, atau misalnya kita mendengarkan apa yang bikin kamu kesal atau senang. Oke. Yang kedua sudah menggambar bebas. Yang kedua menggambar bebas. Tadi sudah menggambar ekspresi. Nanti ada, saya minta satu orang yang mungkin berkesempatan mau bercerita tentang tadi gambar bentuk emosi. Mungkin bisa sekalian kita sambil diskusi ya, sambil ngobrol-ngobrol. Yang kedua menggambar bebas. Oke, yang kedua menggambar bebas. Apa menggambar bebas? Saya juga nggak bisa gambar gitu kan, tenang aja. Apapun gambarnya, mau itu hanya sekedar coretan-coretan saja, itu bisa memiliki makna ketika kita sedang dalam kondisi emosi. Mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan saat ini secara bebas. Apa aja boleh. Lagi muter-muter gitu kan, seperti gambar apa gitu. Ternyata ini perasaan yang berputar-putar gitu ya, nggak ada habisnya. Saya kasih waktu sekitar 3 menit, mungkin cukup ya. Sambil menunggu teman-teman menggambar, nanti untuk yang mau berkesempatan untuk menceritakan gambarnya boleh. Oke, Mas Asep mungkin bisa dibantu. Apakah waktunya sudah cukup? Mas Oke, Asep, sudah sambil selesai gambarnya? kalau saya sih nggak jago gambar ya gitu. Mungkin di sini Mbak-mbak yang nanti akan saya minta untuk sharing gitu ya. Paling kalau saya sih lebih ke ekspresi sih Mbak, karena memang untuk menggambar kurang ahli ya. Ada yang lebih ahli di sini, nanti saya colekin gitu ya, insya Allah. Nah, paling sambil nunggu teman-teman menggambar gitu kan, silahkan menggambar dan kita sambil nunggu yang lain gitu ya, sebelum ke sesi selanjutnya, kita akan ada sedikit apa ya, semacam musik gitu ya, supaya memang suasananya juga terbentuk. Khawatir misalkan udah mau jam 9 gitu kan,
ini kok bukannya mikirin mau gambar apa, tapi kok ngantuk gitu ya, dipikirin misalkan ya. Nanti kita, betul, sambil kita tambahkan musik gitu ya, izin saya juga untuk share screen ya, Mbak gitu ya. Jadi mungkin sekitar 1 menit lagi ya untuk teman-teman menggambar gitu ya, sambil nunggu yang lainnya. Saya share dulu untuk musiknya biar lebih tergambar gitu ya. Oke, silakan sambil menggambar ya. Oke, sudah selesai waktunya untuk waktu menggambar. Jadi kita sekarang akan cek gambar siapa yang paling bagus, gitu ya. Ini sudah ibu-ibu, udah bapak-bapak, gitu kan. Siapa nih, ada yang 2 orang terpilih yang bisa menjelaskan gambar apa yang digambar. Pasti beda-beda ya, yang gambarnya sedih tapi mukanya gimana gitu kan, dan lain sebagainya. Yuk silakan, ada yang mau menyampaikan. Saya udah ngegambar sih, cuma nanti pasti kaget karena saya bukan seorang penggambar ya. Gitu ya. Di sini mungkin yang senyum-senyum sepertinya mau dipanggil ya. Ini ada Mbak Ulan dari Hong Kong, kayaknya ini udah mau ngejelasin nih, luar biasa ya. Ada juga Mbak Lilis, ini pulpennya sudah dilihatkan sepertinya mau menjelaskan sesuatu ini ya untuk. Oke, videonya lucu. Insya Allah nanti videonya boleh kita share ya teman-teman di grup Morfosis nanti ya. Silakan, mungkin ada yang mau menjelaskan gambar apa sih yang dijelaskan malam hari ini. Ini kan menentukan terkait emosi ya, emosi ataupun suasana hati kita, gitu kan. Anak saya masih 1 tahun ingin, tapi saya oke. Boleh? Mungkin di sini teman-teman yang mau menjelaskan gambarnya ada 2 ya tadi ya, Mbak Mina ya, terkait ekspresi yang dirasakan saat ini, senang, sedih gitu ya, ataupun takut gitu ya, silakan digambarkan seperti apa. Dari itu saya gambar bunga mas. Oke, Mbak Lia ini sepertinya mau dipanggil, luar biasa. Mana Mbak Lia? Apa namanya? Sebentar, mana Mbak Lia ini di layar berapa ya? Oke, kita coba dengarkan untuk Mbak Lia apa sih yang digambar pada malam hari ini. Mungkin mana Mbak Lia suaranya bisa terdengar jelas? Oke, Mbak Kurnia. Wah, ini apalagi kalau Mbak Kurnia udah nggak diragukan lagi sih sepertinya kayaknya ya. Ngegambarnya itu benar-benar penuh ekspresi gitu ya, penuh dengan kejiwaan suasana gitu ya. Karena memang kan sebentar lagi mau melengkung tuh janur kuningnya gitu kan. Jadi insya Allah akan lebih detail gitu ya. Mungkin saya panggil dulu Mbak Lia ya. Kepada Mbak Lia suaranya boleh diaktifkan terlebih dahulu Mbak Lia.
biar teman-teman semuanya tahu yang digambar itu seperti apa, karena pasti pikirannya beda-beda ya. Yang satu ngegambar apa ya, gitu. Makanya tadi juga hening, sehening-heningnya gitu ya. Tapi setelah ada musik, baru kepikiran mungkin apa yang mau digambar ya. Oke, saya coba. Oke, Mbak Lia Nur Malasalia tadi ya. Sudah aktif Mbak Lia suaranya? Oke, sebentar. Yang lain saja Mas, saya malu. Nah, ini juga malu ya. Ternyata sepertinya saking bagusnya belum bisa mempresentasikan. Baik, sekarang saya pengen nanya ini yang sangat aktif dan sangat luar biasa ya. Ini dari wilayah Cijeruk City, gitu ya, Bogor juga, gitu ya. Ini Bunda Aminah, suaranya bisa diaktifkan terlebih dahulu, Bun. Untuk suaranya, gambar apa yang mungkin Bunda saat ini lakukan? Tadi akan ada pensil gitu ya. Mungkin teman-teman ada pengen tahu gitu alasannya kenapa sih Bunda pengen gambar pensil? Apakah mungkin besok di weekend gitu ya Bunda masih tetap dengan piutang yang mungkin belum terbayarkan gitu ya? Atau mungkin apapun itu ya. Monggo Bunda Aminah bisa diaktifkan dulu suaranya. Nggak bisa di-mute. Oke, saya izin untuk di-unmute dulu. Oke, sudah ya. Oke, silakan Bun untuk dijelaskan ngegambar pensil katanya tadi ya. Kenapa sih kok pensil yang terpikirkan? Kenapa gitu kan enggak mobil-mobilan gitu kan? Ataupun misalkan logam mulia gitu yang digambar biar besok dapat logam mulia. Gitu kan. Coba Bunda Aminah jelaskan, kira-kira apa sih gitu ya alasan menggambar pensil? Iya, saya pengen menuliskan sesuatu dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya, itu sesuatu yang baik gitu. Bunda, boleh mungkin gambarnya diperlihatkan? Bentar, ini belum ini ya, pensilnya ini bukan pakai pensil sih, pakai apa? Bolpen gitu. Oh, okay. Baik. Nanti diperlihatkan seperti apa yang sudah Bunda Aminah gambarkan. Iya, saya sebenarnya nggak bisa gambar, Bun, cuman harus ini ya, harus bisa mengutarakan ini. Betul. Ya, apa-apa, kasih lihat aja gambarnya, terus mungkin jadi malu memperlihatkan seperti apa gitu. Ya, ini bentuk pensil ya, jadi seperti ini jadi. Oke, sedikit lagi Bun, mungkin belum terlihat. Agak dilamain dikit di kameranya mungkin. Biar nanti bisa di. Oke, terlihat ya. Saya nggak bisa gambar, cuma saya ingin apa ya, dalam kehidupan saya itu bisa apa ya, menuliskan sejarah buat keluarga saya yang lebih baik lagi gitu. Oke, jadi Bu Aminah lebih menggambar ingin masa depan yang seperti apa gitu ya? Iya, lebih ini lagi gitu. Kepada anak-anak saya dan diri saya sendiri. Oke, jadi berharap dengan gambar pensil itu akan mengungkapkan bahwa Ibu Aminah semoga bisa dengan lembaran baru gitu ya, dengan tulisan baru, dengan keluarga yang lebih harmonis, kira-kira seperti itu ya, dari isi gambarnya. Ada lagi Bu mungkin yang di balik gambarnya Bu Aminah yang ingin diceritakan? Iya, kan kita semua punya masa lalu ya. Jadi masa lalu itu bisa dihapus dengan inian yang baru lagi gitu. Jadi intinya pensil itu akan menggambarkan banyak hal, itu yang Bu Aminah harapkan banyak hal. Jadi dengan satu pensil sip itu semoga menggambarkan seluruh emosi yang keluar gitu ya. Walaupun itu emosinya mungkin baru sedikit gitu dibandingkan. Oke, terima kasih banyak Bu Aminah. Berarti Bu Aminah itu sedang menggambar yang kedua ya, menggambar emosi, menggambar bebas, mengekspresikan apa yang sedang dirasakan, gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Bu Aminah. Sebelumnya, tadi saya tidak tahu ya, apakah dengan musik yang di setel sama Mas Asep ini, apakah mungkin akan mendistrak teman-teman yang sedang menggambar atau sedang mengekspresikan sedih, misalnya gitu, atau cemas. Karena musik ini juga membantu. Ketika kita lagi mau gambar sedih, terus tiba-tiba musiknya senang gitu kan, kita bisa terdistrak. Kira-kira gitu.
Mbak Aminah, terima kasih banyak sudah memberanikan diri, dari speakernya kira-kira seperti itu ya. Jadi dan sebelumnya juga mungkin saya mau mengungkapkan lagi dengan teman-teman yang lain, tidak harus selalu gambar. Saya tadi sempat menggambar, mau lihat gambar saya. Saya nggak tahu ini ya, kelihatan nggak? Oke. Keren kan? Saya nggak tahu ini gambar apa, tapi saya mengekspresikan. Di sini saya ada perasaan sebelum-sebelumnya, tapi ya, ada perasaan sedih. Ada perasaan sedih di mana ketika saya membutuhkan support system dari seseorang yang saya harapkan, tapi ternyata meleset. Gitu. Jadi di sini campur nih, ada sedih, ada kecewa, ada marah gitu kan. Tapi di sisi lain saya juga ada bahagianya. Keren kan? Saya bisa gambar enggak, tapi saya hanya mengeluarkan semua yang ada di semua pikiran saja. Jadi ketika kita nggak bisa gambar itu udah mendayung gitu ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin kalau ada kesempatan lain saya akan memberikan teknik macam-macam warna apa yang bisa menggambarkan rasa emosi kita. Terus kepada siapa sih sebenarnya emosi itu kita muter-muter aja tuh, kepada siapa sih emosi kita ini kita rasakan. Mungkin next time gitu ya. Kalau misalnya ada lagi, mungkin kita akan mengadakan lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau coba sekali lagi? Mungkin untuk mengungkapin emosinya atau perasaannya atau apapun itu dari gambarnya. Wah, Masya Allah. Sepertinya ada Mbak Wita ini katanya ngegambar lagi doa. Saya gambar lagi doa, Mas. Masya Allah. Ini sepertinya penuh dengan emosional, gitu ya, Mbak Wita. Suaranya bisa dikeluarkan. Ini sepertinya mau menjelaskan sesuatu terkait penggambaran hari ini. Soalnya informasinya saya gambar lagi doa, Mas. Oke, Berarti ini ya, gimana ya? Oke, sepertinya bisa sharing Mbak Wita. Ayo, silakan. Iya, selamat malam Mbak Wita. Jelas suaranya Mbak Wita, kesana Mbak Wita? Jelas, Mas. Oke, boleh sharing mungkin ke teman-teman Marfosa semuanya, apa sih yang digambar Mbak Wita malam hari ini? Untuk gambar hari ini mungkin kondisi sebulan terakhir ini ya, Mas ya. Oke. Mungkin ini gambarnya. Wah, itu yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua itu gambar apa? Oh, lagi doa. Oke. Oh, lagi doa sedang sholat. Oke, Masya Allah. Gambar pertama ini itu kondisi yang dirasakan sekarang, baik itu pribadi dan juga untuk bisnis hari ini gitu kan. Memang sekarang lagi bingung gitu, Mas. Dan jadi kenapa bingung gitu kan, merasa seolah kayak kakinya hilang sebelah gitu dalam bisnis. Memang biasanya kan kita selalu dikuatkan, selalu dimotivasi sama almarhumah gitu kan. Jadi memang sejak kepergian beliau gitu kan, merasa nggak ada semangat untuk bangkit. Udah mau semangat, udah itu gitu kan, tetapi mau yang dikerjakan bingung kali gitu, Mas. Baik, oke, luar biasa ya dari Mbak Wita. Mungkin sedikit informasi teman-teman, mungkin bagi yang belum mengenal Mbak Wita, ini Mbak Wita ini salah satu subdistributor dari salah satu distributor Al-Wahijab ya, yang Masya Allah mungkin saya juga orang yang memang mengenal beliau ketika mungkin saya ke Blitar ya Mbak Wita gitu kan, dan beliau orangnya sangat luar biasa gitu ya, dan mungkin teman-teman yang mungkin menjadi mitra beliau ya saat ini pasti masih merasa kehilangan gitu ya akan sosok DBFI ya, mungkin teman-teman sudah tahu juga, dan salah satu mitra Allah Hijab, dan bagaimana beliau mengayomi mitra-mitra di bawahnya, termasuk mungkin Mbak Wita ini gitu ya, ketika mungkin Mbak Wita dulu gitu ya dibina oleh distributor yang mana bukan hanya mengajak untuk berjualan, tetapi bagaimana merangkul gitu ya, bagaimana merangkul, dan ternyata itu dirasakan semua mitra di timnya DBFI seperti itu. Dan mungkin teman-teman semuanya juga kita sejenak untuk
mengirimkan doa kepada salah satu member komunitas Morfosis juga yang memang sudah lebih dulu gitu ya dari kita gitu kan, yaitu distributor Evi Nowintasari dari Blitar ya, Jawa Timur. Gitu. Berdoa terlebih dahulu untuk mengirimkan surat Al-Fatihah secara bersama-sama di dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, Masya Allah ya. Terima kasih juga Mbak Wita yang sudah menggambarkan gitu kondisi saat ini, karena memang mungkin bukan hanya Mbak Wita saja gitu ya, di timnya Mbak Evi banyak sekali teman-teman yang saat ini masih kadang mungkin sosok yang setiap harinya menyapa teman-teman gitu ya, tiba-tiba mungkin saat ini mungkin tidak ada seperti itu. Dan mungkin nanti juga perlu bertanya nih ke Mbak Mina gitu kan, seperti apa ketika kita mungkin sudah bisa katakan nyaman dengan seseorang yang memang setiap harinya menyemangati kita, memotivasi kita, tiba-tiba mungkin kita kehilangan sosok beliau gitu kan, mungkin seperti apa treatmentnya gitu ya supaya motivasi itu masih muncul gitu kan, masih malah mungkin walaupun sudah tidak membersamai beliau tetapi rasa semangatnya, jiwa kebersamaannya bersama timnya itu bisa dikeluarkan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mas, padahal belum pernah, bisa katakan nggak pernah ketemu gitu, tapi seolah udah nganggap beliau kayak kakak sendiri gitu kan. Jadi sekarang bingung mau memulai lagi, tapi itu loh sedang kacau sekarang. Mbak Wita, terima kasih banyak sudah mengungkapkan dari semua gambar yang tadi ya, gambarnya kan simpel gitu ya, tapi ternyata memiliki makna yang begitu dalam. Semoga nanti misalnya ini bisa menjadi salah satu terapi, artinya ketika kita lagi bingung mau cerita sama siapa atau misalnya gimana, bisa mengungkapkan dengan gambar, setidaknya di situ kita akan melihat apa sih yang ada di dalam kepala kita gitu ya. Mungkin untuk sesi curhat atau pertanyaan mungkin nanti di ending kali ya, kalau misalnya nanti mau berlanjut gitu ya, ada pertanyaan mungkin bisa lanjut nanti di ending. Jadi sekarang kita fokus dulu kepada gimana sih cara mengeluarkan emosi melalui gambar gitu tadi ya, seperti yang saya gambar tadi atau yang teman-teman sudah gambar tadi gitu ya, supaya nggak terlalu kemalaman juga, kira-kira seperti itu. Terima kasih ya Mbak Wita sudah memberanikan diri untuk memperlihatkan kan gambarnya yang luar biasa. Jadi apapun itu gambar kita, mau bagus mau buruk whatever, yang penting kita ngeluarin karya atau apapun yang sudah kita lakukan. Oke, terima kasih Mbak Wita. Walaupun nanti ini bisa dari emosi kita ataupun kita juga, itu juga salah satu cara kita melihat emosi anak kita gitu kan, yang anak kita lagi ngapain agak susah digambarin, ini nanti kita gambar apa ini nak gitu, baru dari situ kita bisa memulai pembicaraan. Paling nggak usia 4 tahunan mungkin ya, kalau untuk gambarnya yang sudah mereka bisa mulai bercerita. Oke, terima kasih banyak Mbak Wita, terima kasih Mas Asep. Mungkin akan kita lanjutkan sedikit lagi materi, boleh? Boleh. Ya, terima kasih ya Mbak Wita. Mungkin nanti di ending bisa kita lanjut gitu kalau misalnya ya. Iya Mbak. Oke, kita lanjut dulu dari sampai mana tadi kita sampai gambarin ya. Udah nanti keburu pada ngantuk. Oke, tahap ketiga untuk melatih. Sebentar ini saya tutup dulu. Oke. Ayah Bunda, oke, kita tadi sudah menggambar ya, sudah ada yang sempat curhat juga. Oke, kita agak sedikit kembali lagi ke laptop. Jadi, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah pernah dilakukan. Ini adalah hasil dari wawancara atau pertanyaan kepada anak usia 4 tahun. Ini salah satunya. Jadi, gimana cara ngungkapin dia? Bagaimana anak ini bisa supaya marah nggak meledak-ledak gitu kan? Atau kenapa? Dia harus tahu dulu. Pertanyaan yang pertama misalnya, apa yang sering membuat kamu marah? Gitu kan? Oh, kalau aku lagi diganggu, Bun. Terus kalau ketika kamu lagi marah, apa yang harus kamu kalau lagi marah tuh maunya ngapain? Nangis. Terus kalau dari Bunda, apa yang kamu inginkan dari Bunda misalnya? Pengennya dipeluk,
Ini bisa tadi dengan cara menggambar, ya tadi, terus pertanyaannya ini. Atau tadi role play, atau kita kan memberikan contoh ataupun bertanya. Gitu ya. Oke, nah ini untuk slide ini hanya untuk istilahnya rule-nya. Ketika anak bahagia, cek. Ketika seseorang bahagia, biasanya mereka ngapain aja. Ketika biasanya kamu kalau bahagia itu, yang bikin kamu bahagia itu apa aja? Ya, bahagia itu apa sih? Oke, terus kalau marah biasanya aku kalau marah tuh pengennya teriak, pengennya meledak gitu kan. Yang bikin kamu marah apa sih kalau dicuekin bunda kan? Nah, jadi tahu. Terus kalau kamu marah biasanya gimana harusnya gitu. Ketika dia, ya aku marah pengen mukul. Oke, sekarang udah bantu ya. Kalau kamu misalnya marah, gini caranya. Tarik nafas, misalnya gitu ya. Terus satu, bundanya jangan nyuekin anaknya. Oke. Jadi kan saya percepat ini. Gitu. Terus marah itu apa sih? Gitu ya. Jadi ini rule-nya masuk juga ke sedih. Biasanya kamu kalau sedih kenapa? Kan kalau mainan aku rusak. Terus kalau kamu sedih harusnya gimana? Oke. Sama juga dengan takut. Biasanya, jadi bunda tuh sudah hafal. Kalau anak saya takut tuh biasanya karena hal ini. Terus kalau kamu takut gimana cara ngatasinya? Terus kalau kamu takut, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu takut itu apa sih? Yang terakhir, sesi terakhir. Boleh siapkan lagi kertasnya. Siapkan lagi kertasnya, bikin 2 atau misalnya 3 tabel. Bikin 2, dilipat kertasnya gitu ya. Bikin 2 tabel. Supaya emosi kita tidak kemana-mana. Contoh dari Mbak Wita tadi. First yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu, memvalidasi emosi kita yang lagi muncul apa. Tadi misalnya ya, lagi sedih. Terus gimana kalau misalnya aku nggak tahu, aku tuh lagi ngerasain apa, pokoknya kesel aja. Boleh balik dulu, apa yang bikin kesel? Misal, suami, aku tuh nggak suka kalau suami aku pulang tengah malam, gitu kan? Kenapa nggak sukanya? Ya kan itu bahaya. Itu kan di jam-jam nanti banyak begal misalnya. Berarti yang sedang dirasakan apa? Khawatir. Cek, tulis. Di sebelah kanan ditulis, saya sedang mengkhawatirkan, atau kalau misalnya tadi Mbak Wita, saya sedih. Saya sedang merasakan sedih karena kehilangan seseorang. Terus, yang mau diinginkan Mbak Wita gimana gitu ya, misalnya. Aku sedih, sudah kehilangan seseorang. Terus kita bisa apa? Sudah memvalidasi. Bisa apa yang kita lakukan? Terus kita maunya gimana gitu? Berdoa kah? Membicarakan dengan seseorang kah? Kembalikan lagi juga kepada Allah bahwa ya semua akan berjalan dan semuanya akan baik-baik saja. Gitu. Kenapa sih? Apa sih fungsinya harus dikeluarkan? First, kalau kita tidak memvalidasi emosi, muter Bu. Gimana muternya? Kita akan tersesat. Kenapa? Sebelum seseorang marah, kadang sebetulnya anak itu sedih, misalnya dicuekin. Terus dia jadi cemas karena itu tidak ada yang mempedulikan. Akhirnya lama-lama jadi marah. Terus akhirnya dia marah ke bundanya, istri marah ke suaminya. Padahal sebenarnya bukan marah tapi cemas. Dan ini bisa muter aja, tersesat di sini karena tidak dituntaskan. Sama kayak tadi Mbak Wita. Udah sedih gitu kan, cemas, lama-lama jadi ketika itu tidak diselesaikan gitu kan, atau rasa takut itu diabaikan, akhirnya bisa memuncak naik ke marah. Makanya perlu divalidasi apa yang kita rasakan. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi ini marah sudah jelas gitu ya, Rasul sudah mengajarkan kalau anaknya marah suruh dia duduk, kalau dia duduknya sudah lebih tenang suruh dia berbaring gitu ya, kalau misalnya berwudu. Oke, kesimpulan terakhir dari saya adalah ayah bunda. Pertama, tidak ada rasa sakit tanpa penyebab. Artinya ketika anak marah, sedih, atau ketika kita marah, sedih, itu nggak mungkin nggak ada penyebabnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia seperti itu. Itu harus kita cari tahu. Dan yang kedua adalah anak ataupun kita, orang dewasa, akan berperilaku persis seperti apa kita diperlakukan. Ketika anak itu marah-marah, ngecek dulu nih, apakah kita juga memperlakukan mereka dengan marah-marah. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Kira-kira garis besarnya seperti itu. Jadi mulai agak keburu-buru. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lain, saya akan memberikan teknik lain untuk mengeluarkan emosi melalui macam-macam warna. Insya Allah ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Asep.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Mina atas materi yang sudah disampaikan, dipaparkan. Masya Allah, sangat emosional sekali ya. Tadi dari mulai mungkin kita mengetahui sebetulnya kenapa sih gitu ya. Saat ini mungkin kita perlu mengatur, mengelola emosi karena memang tadi ya kita supaya mengelola emosi ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk lingkungan sekitar, termasuk untuk keluarga kita gitu ya. Baik, teman-teman semuanya, saatnya mungkin saya berbagi untuk door prize ya, karena memang sudah pukul 21:10, dan door prize ini sendiri, oke sebentar ya, door prize ini sendiri saya akan bagikan gitu ya, sebelumnya, sebentar, melalui, pertama itu terkait gambar gitu ya, supaya kita semuanya bisa memaksimalkannya ya, gitu. Oke. Sudah tampil di layar masing-masing? Nah, alhamdulillah sudah tampil. Ini teman-teman tadi ya yang menjawab ataupun menyampaikan materi gitu ya. Hasil dari itu ada Bunda Aminah sama Mbak Wita. Insya Allah sudah mendapatkan bingkisan juga ya dari komunitas Morfosis. Dan kita masih mencari banyak juga teman-teman yang mendapatkan door prize ya. Salah satunya terkait yang satu ini. Silahkan dicek gambarnya. Jadi dipastikan gambar yang ada di layar itu terlihat dengan jelas, teman-teman. Nama gamesnya adalah Time Chaos, chaos gitu ya. Jadi atur kembali urutan waktu sejarah, teman-teman. Jadi ini hanya memilih. Silahkan jawab di fitur chat gitu ya, karena memang tulisannya memang cepat gitu ya. Silahkan nanti teman-teman jawab di situ. Gimana aturan mainnya Kang Asep gitu ya. Nah, kita jelaskan. Setiap pemain menebak urutan, oke sebentar. Setiap pemain menebak urutan waktu dan menuliskannya di chat box. Pemain pertama yang berhasil menebak dengan benar akan mendapatkan 10 poin dan yang salah adalah dikurangi 5 poin. Gitu ya. Jadi teman-teman menebak urutan waktu dan menuliskannya di chat box. Kita contohkan ya supaya lebih jelas. Oke, sebentar. Nah, ini ada 3 gambar. Gitu ya, 3 gambar dan ada pertanyaannya. Oke, sebentar. Dan ada pertanyaannya bagaimana urutan. Wah, sebentar ya. Ini ada yang masuk, baru masuk. Oke. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana urutan yang benar peristiwa penemuan objek berikut ini. Jadi ada 3 objek gitu ya di sini. Ada pertama itu boneka, yang kedua ada bukan kapal ya, pesawat ya ini. Terus ada lampu lalu lintas. Nah, ini teman-teman urutkan, misalkan dari gambar ini pertama penemuannya itu dari mana dulu? Misalkan oh dari kapal dulu, berarti 2 1 3 gitu ya. Gampang ya. Jadi tinggal tulis 321 123 atau 213 di chat box gitu ya, dan nanti saya akan rekam siapa pemenangnya. Oke, kita mulai pertanyaan pertama. Contohnya yang tadi ya, ternyata urutan yang benar adalah 2 dulu, yang kapal pesawat, yang kedua boneka gitu ya, poin 1, yang ketiga lalu lintas. Kita coba ke pertanyaan pertama. Nah, ini ada 3 objek gitu ya di sini. Yang pertama ada radio klasik. Terus ada yang kedua itu mesin tik ya, mesin tik zaman bahula gitu ya, zaman dulu. Terus yang ketiga ada semacam piringan hitam ya, piringan hitam. Silakan teman-teman jawab di chat urutan mana yang memang berdasarkan peristiwa sejarah. 321, 123 atau 213. Sudah? Oke, kita cek ya. Jawaban yang paling benar adalah jeng jeng jeng. Nah, ternyata yang benar adalah 231. Jadi yang pertama ditemukan adalah mesin tik yaitu di tahun 1872, yang kedua adalah piringan hitam di 1877 dan yang terakhir adalah adanya radio yaitu di tahun 1895. Oke, siapa yang menjawab benar? Oke, Ayu Lestari. Oke, selamat untuk Mbak Ayu. Masya Allah sudah bisa mendapatkan bingkisan dari komunitas Morfosis.
Selanjutnya kita masih cari juga ya teman-teman, cukup gampang ya, enggak terlalu. Sekarang saya bedakan enggak langsung judul malam hari ini gitu ya, karena sudah tahu pasti copy paste jebrot gitu kan, langsung ditulis di fitur chat. Jadi makanya saya supaya masih seger gitu kan, makanya tak kasih gambar-gambar deh biar suasananya juga sama gitu ya. Nah, yang kedua ini terkait Indonesia. Di bulan Agustus ini kita masih suasananya kemerdekaan gitu kan. Teman-teman silakan urutkan 3 peristiwa sejarah ini. Gitu ya. Pertama itu suasana proklamasi, yang kedua yaitu terkait Sumpah Pemuda, dan yang ketiga adalah buku Raden Ajeng Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Silahkan jawab di fitur chat ya. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan jawab. Oke, sudah muncul, dan jawaban yang benar adalah oke, yang benar adalah poin ketiga dulu, objek ketiga dulu, yaitu Raden Ajeng Kartini yang menulis Habis Gelap Terbitlah Terang di tahun 1911. Yang kedua peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928, dan yang terakhir adalah poin pertama yaitu 1945, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sudah ketemu Mas Ajam pemenangnya? 3, 2, 1. Masya Allah Mbak Lia ternyata pemenangnya ya. Barakallah Mbak Lia atas bingkisannya. Masih ada lagi Kang Asep? Masih dong, masih semangat ya. Kalau masih semangat kita lanjut. Silahkan ketik sama aja ya. Ini Mas Asep kalau udah malam biasa gitu ya, kepikiran kemana-mana. Kalau misalkan sudah mau lanjut, silahkan teman-teman tulis lanjut. Apakah sudah ada yang ngetik lanjut? Jangan 3, 2, 1 ya. Belum dimulai pertanyaannya soalnya. Oke, lanjut. Siap ya. Ini jadi batasan. Masya Allah ya, masih semangat. Siap. Lanjut Mas. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Wah, sekalian belajar sejarah, betul ya. Nah, sekarang kita adalah memory of time gitu ya. Jadi berdasarkan penelitian dari Stanford University dari Amerika, ternyata semakin malam gitu ya, waktu kita dalam satu hari itu ternyata akan mengurangi tingkat memori kita, gitu ya. Makanya semakin malam saya pengen mengadu, siapa sih yang paling fokus, gitu ya, di malam hari ini. Sekarang udah nggak sejarah ya, Mbak-mbak, gitu kan. Tadi 2 aja karena bulan Agustus, gitu ya. Sekarang kita akan beradu memori, gitu ya. Jadi memori ini sendiri, ingatan kita kira-kira seperti apa, gitu ya. Jadi karena ternyata kita harus membuktikan bahwa kata dari peneliti dari Stanford University dari Amerika, semakin malam gitu ya, ingatan seseorang itu semakin menurun. Nah, kita akan buktikan ya. Kalau menurut saya sih teman-teman Morfosa semakin malam bisa semakin fokus ya, apalagi dapat door prize, benar nggak? Gitu kan? Makanya kita langsung buktikan penelitiannya apakah benar ataupun salah. Kita lanjutkan. Kita akan adu memori. Nah, cara bermainnya gimana Kang Asep? Setiap pemain akan menebak warna atau jumlah objek dengan menuliskannya di chat box. Jadi teman-teman akan menebak warnanya apa dan jumlahnya ada berapa. Tentunya dengan yang benar ya, dan menuliskannya di chat box. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, pemain pertama yang berhasil menebak dengan benar akan mendapatkan 10 poin. Dan yang salah adalah 5 poin. Jadi kita ambil salah satu aja ya. Kalau benar memang pemenangnya, kalau salah memang yang salah. Kita contohkan. Nah, ini karena memang kita membahas terkait parenting, harmonisasi keluarga, ibu dan anak. Jadi kita tampilkan yang berwarna-warna. Nah, siap-siap memorinya masih ingat? Oke. Nah, ini teman-teman silakan sebentar. Sepertinya oke. Nah, jadi tadi itu ada warna baju anak yang main truk, gitu ya. Kita balik lagi ke gambar sebelumnya supaya lebih fokus. Kayaknya tadi belum fokus ya. Saya kasih waktu selama 5 detik saja untuk memperhatikan gambar yang akan saya kirim ya. Nah, sudah muncul. Nah, silahkan perhatikan selama 5 detik, pasti pada jago ini mah, apalagi kalau misalkan lagi fokus ya. Oke, sepertinya udah pada ngejawab ya, kita cek ya.
Ada warna baju anak yang main truk? Apa? Bukan ada ya. Aduh, Mas Asep ini udah jam 10 kok jadi ada sih harusnya. Apa warna baju anak yang main truk? Nah, tadi ada yang lihat nggak gitu kan? Nah, ini kalau misalkan boro-boro lihat Mas Asep gitu kan, saya nggak paham itu maksudnya. Nah, ternyata jawabannya adalah merah. Kita coba balik ya, kilas baik gambarnya seperti apa yang pakai truk itu. Nah, kita cek. Mana ini gambarnya? Oke. Bentar. Sebentar, kita coba cek kembali memorinya. Apakah memang benar ada yang memakai truk? Nah, kok gini? Warnanya kayak orange. Oke, nah ini Mbak Ririn sepertinya sangat fokus ya. Masih tetap kekeh gitu ya. Kang Asep itu bukan merah, kayaknya orange gitu kan. Nah, kita coba tes ke fokusannya. Oke, sebentar. Ini sepertinya laptopnya semakin lama juga memorinya semakin berkurang ini. Masya Allah ya. Sebentar. Ini kenapa ya? Nah, mana yang main truk? Yang main truk. Nah, yang ini ya. Yang ini. Gitu kan? Dan jawabannya adalah warna merah. Gitu ya. Kita lanjutkan yang kedua. Pemenangnya sudah ketemu Mas Azam? Jawabannya merah. Atas nama? Amanah Damayanti. Masya Allah. Selamat untuk Mbak Amanah ya yang sudah berhasil mendapatkan apa namanya? Orange Mas, kalau merah kurang full. Oke, sepertinya mungkin fitur HP juga berpengaruh di sini. Gitu ya. Kalau di sini merah sih sebetulnya disclaimer-nya 10-20% warna ini kayak jualan gitu ya. Warnanya kayak debat sama CS gitu kan. Ini Mbak, warnanya bukan ungu, merah gitu. Tapi sebetulnya kalau di sini memang merah, cuma memang merahnya nggak terlalu merah darah ya gitu, tapi merah biasa aja. Gitu teman-teman, pada malam hari ini mungkin karena sudah pukul 21:22 gitu kan. Jadi dari saya cukup sekian. Insya Allah kedepannya mungkin ketika memang ada waktu lagi kita akan sesi sharing lagi dengan Mbak Mina ya, karena memang masih banyak yang perlu kita gali terkait dunia parenting seperti itu. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Mbak Mina sudah menyempatkan waktu sibuknya untuk sharing dengan teman-teman Morfosa di tengah kondisi yang mungkin super sibuk ya dari Mbak Mina sendiri. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya untuk kita semuanya. Dan pada malam hari ini sendiri teman-teman, karena sudah di akhir acara, mungkin kita tutup dengan ucapan hamdalah terlebih dahulu secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kita lanjutkan, dan teman-teman jangan lupa ya untuk testimoni di akun masing-masing gitu kan, akan dihubungi nanti sama tim Morfosis untuk door prize-nya juga. Untuk teman-teman yang melakukan testimoni dengan caption terbaik gitu ya. Silakan tag untuk komunitas Morfosis atau Facebook saya di Facebook Asep Saifullah Sajali, atau di Instagram juga boleh gitu ya. Dan nanti kita akan umumkan insya Allah selambat-lambatnya hari Senin untuk pemenang door prize-nya. Terima kasih banyak untuk malam hari ini teman-teman. Insya Allah minggu depan kita akan bahas dengan tema yang menarik pula gitu kan, terkait bagaimana sebetulnya di Morfosis Family. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman semuanya. Terima kasih.